Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, ternyata virus COVID udah mulai merebak lagi nih. Saya udah 3 malam demam dan flu berat, tapi belum jelas apakah COVID atau bukan. Cuman kita harus waspada karena memang sudah ada berita COVID, terutama di Singapura ya. Eh, Alhamdulillah juga virus ini tidak menular melalui jaringan internet. Ya enggak lah. Dan satu lagi, alhamdulillah juga Ustadz kita maksa untuk tetap tausiah. We appreciate that. Jadi kita sapa saja Ustadz kita hari ini, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Wah, nuansa gelap. Ustadz, kita yang ringan-ringan hari ini bisa ceritakan saja sedikit tentang kita mencari ilmu dan buat apa mencari ilmu itu, Ustadz. Jadi maksudnya hakikat ilmu itu sendiri, Ustadz. Ya, ini kalau kita merujuk pada Futuhatul Makkiyah yang ditulis oleh Ibnu Arabi, beliau membagi ilmu itu menjadi 3 bagian. Oke. Bagian pertama yang beliau sebut sebagai ilmu akal. Ilmu yang masuk ke akal. Nah ini nomor 1. Yang cara mendapatkannya adalah dengan cara belajar. Baca Quran, baca hadis, baca kitab-kitab ini dan itu, nonton tausiah. Itu semua adalah ilmu akal. Ilmu yang kita cari, kita peroleh, lalu kita simpen di pikiran kita. Itu semua namanya ilmu akal. Ilmu akal ini mengambil kesimpulan benar atau salahnya, sifatnya benar salahnya itu berkembang dari waktu ke waktu. Nah ini. Dengan dia sangat tergantung pada tingkat kita untuk memahami sesuatu dan tergantung pada informasi apa yang bisa kita peroleh pada saat itu. Oke. Jadi bisa jadi hari ini begini pemahamannya, hari itu begitu pemahamannya, terus berkembang. Ini yang namanya ilmu akal. Apakah ilmu akal ini bagus? Bagus. Dengan ilmu akal inilah kita menjalankan fungsi kita menjadi khalifah fil ard. Ngatur dunia, ngatur segala macam, itu pakai ilmu akal. Kita belajar ilmu ekonomi, ilmu teknik sipil, ilmu segala macam. Itu namanya ilmu akal. Termasuk ilmu agama, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu segala macam. Itu juga termasuk ilmu akal. Tingkat kedua atau jenis kedua ilmu menurut Ibnu Arabi yang disebut sebagai ilmu ahwal. Ini adalah jenis ilmu yang masuk ke dalam hati. Kalau tadi jenis ilmu yang masuk ke dalam pikiran, ke dalam akal kita. Kalau ini ilmu yang masuk ke dalam hati. Ini berbeda dengan ilmu akal. Karena ilmu ini tidak bisa diperoleh hanya dengan cara membaca, berpikir, nggak bisa, nggak nyampe. Karena ilmu akal ini didapat dengan cara mengamalkan apa yang kita ketahui. Itu sebabnya ada sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, hadis qudsi, amalkan apa yang engkau ketahui, niscaya akan aku beritahu apa yang tidak engkau ketahui. Ini namanya ilmu ahwal. Jadi ketika kita mengamalkan ilmu yang tadi kita peroleh dalam ilmu akal tadi, ketika kita mengamalkannya, kemudian kita menemukan ternyata apa yang kita pelajari di ilmu akal itu benar terjadi, itu baru jadi ilmu ahwal. Contoh, surat Ar-Rum ayat 21. Itu wa min ayatihi anna khalaqalakum. Ini sungguh suatu tanda-tanda kebesaran Allah ketika kita dipertemukan dengan jodoh kita. Ini kalau kita baca-baca doang mah nggak nyampe, ilmu kita nggak masuk ke hati itu. Tapi ketika kita telah menjalani ini, wah, tadinya kan kita pikir ya udah asal ada niat untuk nikah, ada calon cewek yang kita taksir, habis itu kita kenalan, udah kawin gitu. Enggak, ternyata nggak gitu. Ketemunya jodoh itu biar kata udah mau kawin bisa sehari sebelumnya batal, bisa macam-macam lah. Jadi ketika kita benar-benar mengalaminya, ketika mengamalkannya, kemudian mengalaminya sendiri, baru dia masuk ke dalam hati. Baru kita pahami, oh ini maksudnya ayat tersebut. Itu benar ya. Ini namanya ilmu
ahwal atau ilmu yang telah masuk ke dalam hati kita, dia menjadi berubah dari yang namanya ainul yakin, oke, dari sesuatu yang secara ain, secara mata kita pelajari, kita yakin, sekarang berubah menjadi hakul yakin, betul nggak? Yaitu sesuatu yang udah kita yakin betul-betul hakul yakin karena kita telah mengalaminya. Tadi sebelum ainul yakin namanya ada lagi yang namanya ilmu yakin. Ilmu yakin. Nah itu kita baru baca-baca doang. Naik satu tingkat namanya ainul yakin, yaitu kita udah melihat dengan mata kepala sendiri, dan ketika kita telah mengamalkannya, masuk dia ke dalam ilmu ahwal, menimbulkan yang namanya hakul yakin. Jenis ilmu ketiga menurut Ibn Arabi dalam kitab tersebut adalah yang disebut dengan ilmu asrar, atau yang lebih terkenal di Indonesia sebut sebagai ilmu laduni. Ilmu yang tidak kita cari, tidak kita pelajari, tidak juga kita amalkan. Oke? Enggak kita pelajari, enggak kita baca, enggak kita amalkan, enggak. Tapi ilmu yang langsung dimasukkan oleh ruhnya Allah ke dalam hati kita. Sehingga tahu-tahu kita jadi ngerti. Ketika dia masuk ke dalam ruh kita, masuk ke dalam hati kita, naik ke dalam pikiran kita. Jadi tiba-tiba kita memahami sesuatu yang tidak pernah kita pelajari sebelumnya, tidak pernah kita amalkan sebelumnya, bahkan orang lain pun tidak memahami apa hal tersebut. Nah, ini yang namanya ilmu laduni. Karena sifatnya ilmu laduni ini adalah pemberian dari Allah, maka kita jangan punya cita-cita untuk dapat ilmu laduni. Benar gak? Karena ilmu laduni ini diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Para nabi-nabinya, para rasul, para wali-walinya, atau siapapun yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan ilmu laduni ini. Kita sebagai manusia, tugas kita adalah yang dua hal tadi. Yang pertama adalah ilmu akal, harus kita cari, harus kita pelajari, karena menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi kita. Yang kedua adalah harus kita amalkan. Ini adanya, hati-hati, ini adanya di dalam kitab kitab Zuhud yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Ambal, benar gak? Beliau menyampaikan waktu itu, orang-orang di sorga, para penghuni sorga itu, waktu itu dia melihat guru-guru mereka ada di neraka. Ini men. Sehingga orang-orang yang berada di surga ini ketika dia melihat guru-guru mereka ada di neraka, mereka menegur mereka, mengucapkan salam. Mengapa kalian ada di neraka? Bukankah kalian yang mengajarkan kepada kami amalan-amalan yang kami lakukan? Lah kenapa kami sekarang ada di surga, padahal kalian mengajarkan kami ada di neraka? Maka orang-orang yang di neraka itu mengatakan, benar, ketika dulu di dunia kami mengajarkan kalian ilmu-ilmu tersebut yang kalian amalkan, tapi kami sendiri tidak mengamalkan ilmu yang kami ajarkan. Ini kalau dalam Al-Quran, ini bunyinya, kabura maqatan indallah. Sungguh Allah tidak suka mereka-mereka yang mengucapkan sesuatu, menyampaikan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Jadi kita ngajak ngomong bener nggak ngajak orang segala macam, tapi kita sendiri tidak melakukannya. Inilah yang disebut dalam kitab Imam Ahmad tersebut, bagaimana orang-orang yang diselamatkan oleh Allah karena mendapat petunjuk ilmu yang diajarkan oleh gurunya tersebut, membawa mereka kepada surga, padahal ketika di akhirat kelak, guru-gurunya itu ada di neraka. Kenapa? Karena gurunya itu tidak mengamalkan apa yang mereka ajarkan. Gitu, Fit. Baik, Fit. Oke Ustadz, sebelum saya lupa, ada sahabat yang meminta nasihat Ustadz, sudah 2 kali posting yang sedang mengalami kesulitan pada saat ini. Suaminya sedang bersinar memasuki masa kejayaan, tapi kelihatannya terpeleset dalam perselingkuhan. Mohon kepada maksudnya sahabat ini bermohon kepada Allah agar aib suaminya dibuka. La ilaha illallah, astagfirullah. Kok Ya, jadi malah karena begitu? mungkin sakit hati Ustadz, sudah puluhan tahun berumah tangga. Mohon nasihat Ustadz. Yang pertama, kita tidak pernah mengetahui apa cobaan yang akan datang kepada kita. Ini yang pertama. Oke? Kita nggak pernah tahu apa yang bakal kejadian. Bisa jadi kita seumur-umur jadi orang baik, tapi kemudian ada cobaan tertentu sehingga kita khilaf dan berselingkuh. Benar.
Tapi kita harus ingat bahwa selama 30 tahun pernikahan itu, bukankah suami kita telah menjadi suami yang baik dan bapak yang baik bagi anak-anak kita? Nah ini. Kemudian dalam 30 tahun kebaikan itu, jangan sampai terhapus oleh satu kesalahan selingkuh itu. Nah ini yang pertama. Yang kedua adalah, ketika kita memahami hal tersebut, jangan malah kita dorong suami kita untuk lebih jauh dari keluarga, untuk lebih jauh daripada Allah, untuk mendekati dan makin menuju kepada hal yang tidak baik tersebut. Ini saatnya bagi kita untuk merangkul kembali suami, mengajak kepada beliau untuk kembali taubat kepada Allah. Ingat bahwa Allah paling suka sama orang-orang yang bertaubat. Jangan malah kita jauhkan dari Allah, malah kita rangkul dari Allah. Kita rangkul dia untuk menuju Allah, untuk kembali kepada keluarganya, untuk kembali kepada dirinya yang sejatinya. Ini mereka. Karena sejatinya diri suami kita itu adalah yang sejati 30 tahun itu. Nggak gampang men jadi orang baik 30 tahun. Mereka. Jadi malah harus kita rangkul kesalahan yang udah ada. Namanya udah kejadian. Ya kita minta agar suami kita bertobat, istighfar, minta maaf kepada Allah, bertobat untuk tidak melakukannya lagi. Kemudian kembali kepada jalan yang benar. Kemudian kita lanjutkan perjalanan ini bersama-sama. Nah, ketika itu telah suami kemudian telah bertobat, kembali lagi menjadi jati dirinya yang sejati, maka jangan pernah kita ungkit-ungkit kesalahannya. Jangan pernah kita permalukan dia. Jangan malah kita doakan untuk Allah membuka aibnya. Jangan. Karena udah pernah kita bahas sebuah hadis yang berbunyi, Rasulullah SAW mengatakan, siapa-siapa yang mempermalukan saudaranya atas dosa-dosa yang telah ditaubatinya, maka tidaklah dia akan meninggal dunia kecuali dia akan melakukan dosa yang setara. Na'udzubillah min dzalik. Jangan. Kalau orang udah taubat, udah selesai. Udah habis. Jangan lagi dibuka-buka, jangan diungkit-ungkit, jangan disindir-sindir, yang diapa-apain jangan. Karena ini bahaya nih. Siapa-siapa yang mempermalukan saudaranya atas dosa-dosa yang telah ditaubatinya, maka tidaklah dia akan meninggal dunia kecuali dia akan melakukan dosa yang setara. Insya Allah. Oke? Maaf Ustadz, apabila istri sulit untuk menasihati suami, bisakah meminta bantuan tuan guru, ustadz, tokoh setempat atau apa untuk menyadarkan suaminya? Nggak ada. Wali, guru, apa segala pun nggak ada. Karena hidayah itu datangnya dari Allah. Jadi yang harus kita lakukan adalah meminta pertolongan Allah. Dari siapa datangnya, masuknya, wasilahnya, kita nggak tahu. Kadang-kadang bisa dari seseorang yang tidak sama sekali kita kenal. Kadang-kadang macam-macam caranya, kita nggak tahu. Tapi tugas kita hanya merangkul kembali, mengajak kembali suami kita dengan cara-cara yang baik untuk meninggalkan perbuatan selingkuhnya itu, bertobat, kemudian kembali jalan yang benar. Kita menyampaikan kepada guru atau siapa yang kita anggap suami kita ini punya rasa hormat kepada guru tersebut, boleh. Tapi ingat, jangan sampai suami kita itu menjadi seperti dipermalukan karena aibnya dibuka. Nggak ada suami yang senang atau nggak ada orang yang senang ketika aibnya dibuka, karena itu berarti mempermalukan dirinya. Jadi kita harus pakai cara-cara yang bijaksana dan jangan mengandalkan atau berharap bahwa suami kita itu bisa tobat apa segala macam kalau kita ngomel-ngomel atau orang tuanya ngomel atau gurunya ngomel, nggak bisa. Karena itu semua hidayah datangnya hanya dari Allah. Lewat mana wasilahnya, Allah juga yang menentukan. Insya Allah sabar aja, banyakin doa, minta pertolongan dari Allah. Amin. Baik Ustadz, semoga nasihat ini bermanfaat bagi sahabat kita yang sedang berduka. Dan terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.